out the door and try to kiss, can't find it no more. It's just you and me, and there's nothing I can do. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you. Memberikan materi mengenai networking pada VirtualBox ya teman-teman. Nah kali ini aku bakal menjelaskan tentang networking pada VirtualBox. Nah sebelumnya kita ketahui apa dulu yang bakalan kita bahas ya teman-teman. Jadi yang bakal kita bahas itu di sini ada reset MAC address, terus networking pada mode net, terus net versus net network, praktek net network, bridge network, host only network, terus disable Windows 37. Ini yang dari Ubuntu servernya ya teman-teman, Ubuntu servernya saya. Nah terus setelah itu kita oke ya teman-teman. Nah kemudian kita oke seperti ini dan kalian bisa lihat Ubuntu servernya yang clone ya teman-teman. Jadi di sini kita akan melihat ini MAC address-nya kita dapat berapa ya teman-teman. Jadi di sini MAC address-nya itu kita dapat 08002 7B75810 ya teman-teman. Nah di sini itu MAC address untuk Ubuntu servernya yang Nana ya teman-teman, maksudnya yang cloning ya teman-teman. Nah kalian juga bisa melihat yang Ubuntu servernya Nana ya teman-teman. Di sini kalian juga bisa klik, terus kalian pergi ke setting, kalian bisa lihat di sini ke network, terus ini ada MAC address-nya yaitu 08002 74B4EB2 ya teman-teman. Kalian bisa oke. Nah terus untuk semisal kalian itu melihat nih perbedaannya itu ada di mana, jadi kalian bisa foto atau screenshot dulu untuk kalian melihat perbedaan MAC address-nya ya teman-teman. Nah jadi kita akan ubah dulu ya teman-teman MAC address-nya. Kalian bisa klik seperti ini, terus kalian bisa pergi ke setting ya teman-teman. Dan di setting ini kalian bisa klik yang network lagi ya teman-teman. Terus kalian bisa klik ini ya teman-teman, yang bulat-bulat ini arah kanan kiri ya teman-teman. Nah terus kalian bisa klik satu kali untuk merubah MAC address-nya ya teman-teman. Jadi misal kalian sedang klik satu kali, MAC address-nya ini juga akan ikut berubah ya teman-teman menjadi 08002 7432 3B9 ya teman-teman. Terus kita oke. Nah setelah itu kita juga akan melihat yang Ubuntu server 1 yang Nana ya teman-teman. Kita juga akan mengganti ya teman-teman, mengganti MAC address-nya. Kalian juga klik network, terus di sini kalian klik ini, dan ini sudah berubah tampilan MAC address-nya ya teman-teman menjadi 08002 704971B ya teman-teman. Nah jadi seperti itu cara menggantinya ya teman-teman. Kita oke terlebih dahulu. Nah jadi server devilnya itu berbeda ya teman-teman dengan Ubuntu server clone dan Ubuntu ya teman-teman. Jadi kalian bisa klik. Nah jadi di sini itu server 1 dan selanjutnya kita ada materi. Selanjutnya itu kita ada materi networking pada mode NAT ya teman-teman. Sebelumnya kita ketahui dulu apa sih fungsi NAT ini. Nah jadi fungsi NAT ini menerjemahkan IP private virtual machine ke IP publik yang IP publik internet yang terhubung ke laptop ya teman-teman. Pada virtual machine mendapatkan akses internet, namun kalau laptop itu kita tidak bisa melakukan ping ke virtual machine karena virtual machine itu terhubung ke hidden interface ya teman-teman. Jadi kalian bisa ke VirtualBox-nya lagi seperti ini. Nah di materi sebelumnya sudah membuat dua server, yaitu Ubuntu server dan Ubuntu server cloning ya teman-teman di bawah sini. Jadi kedua
server ini nantinya akan menerjemahkan internet yang terhubung pada laptop saya ya teman-teman. Nah, untuk mempraktekkan server ini kita bisa membutuhkan Virtual Machine Box versi 6.1 ya teman-teman. Nah, jadi kita langsung mendownloadnya. Kalian bisa ke sini teman-teman. Nah, kalian bisa cari saja di webnya. Nah, ketika kita ingin mendownload VirtualBox, biasanya kita akan mencari atau terhubung ke VirtualBox yang versi 7. Jadi kita harus menuliskan dengan cara caps lock ya. Download terus spasi virtual versi 6.1 ya teman-teman, seperti ini. VirtualBox 6.1. Nah, kemudian setelah itu kalian bisa di enter ya teman-teman. Ini sudah benar, kalian bisa enter seperti ini. Nah, jadi kalau semisal kalian enter itu, kalian sudah bisa melihat di sini ada beberapa macam VirtualBox ya teman-teman. Itu kalian bisa klik yang ini ya teman-teman. Lalu kalian bisa pilih sesuai dengan OS kalian ya teman-teman. Kalau saya itu memilih yang Windows Host ya teman-teman, karena berhubung saya sudah mendownloadnya itu, saya tidak usah mendownloadnya 2 kali ya teman-teman, karena ini juga memakan durasi waktu untuk mendownload VirtualBox-nya ya teman-teman. Nah, jadi kita langsung saja ke prakteknya ya teman-teman. Kalian bisa ke itu 64 batch ya teman-teman. Nah, selanjutnya setelah itu kita bisa tulis IP address ya teman-teman. Terus kita enter. Nah, di sini sudah muncul IP address-nya, itu ada 10.0.255 ya teman-teman. Ini di sini, ini nggak bisa dihitung ya. Pokoknya di sini ya teman-teman. Nah, selanjutnya kalian bisa ke forum ya teman-teman. Terus kalian bisa masuk ke comment forumnya. Nah, setelah masuk ke comment forum itu kalian bisa ketik ping ya teman-teman. Terus 10 titik 0 titik 2 titik 1 ya titik 5 titik 15 terus kalian bisa enter ya teman-teman.
Nah, jadi di sini sudah keluar ya teman-teman. Di sini tuh maksimal gagal ya teman-teman, karena ada tulisan requestnya teman-teman. Request timeout itu tandanya gagal ya teman-teman. Setelah itu kita bisa pergi ke control panel. Nah, bisa pergi ke control panel, yaitu ini ya teman-teman. Nah, kita klik yang ada internet. Lalu jadi kalian bisa klik yang ini teman-teman. Lalu kita pilih yang virtual host only network ya teman-teman. Nah, terus kalian bisa di sini tuh ada tulisan yang namanya details ya teman. Terus kita bisa klik yang ini. Nah, terus setelah itu di sini kita bisa melihat atau muncul IP address-nya ya teman-teman. Nah, oke, kita ke materi yang selanjutnya ya teman-teman. Di materi selanjutnya itu ada NAT versus NAT network ya teman-teman. Nah, kita akan membahas NAT versus network di gambar ini ya teman-teman. Itu contohnya jika kita menggunakan mesin NAT, oke, dan NAT itu ada virtual mesinnya dan menggunakan NAT biasa. Keduanya seringkali mendapatkan IP yang sama, misalkan 10.0.2.15, sehingga kedua virtual mesin tersebut tidak bisa saling berkomunikasi ya teman-teman. Nah, terus sedangkan hal ini itu memungkinkan setiap virtual machine itu mendapatkan IP yang berbeda, misalnya seperti 10.0.2.5 ya teman-teman, dan 10.0.2.6 itu sudah berbeda ya, sehingga mereka bisa saling terhubung. Nah, oke, kita langsung aja ke virtual box-nya ya teman-teman. Di sini. Nah, kita ini matiin dulu ya teman-teman. Kita power off. Terus setelah itu kita klik kanan bagian mouse-nya ya teman-teman. Nah, setelah kalian klik kanan itu kalian bisa ke setting ya teman-teman. Terus kalian bisa ke network ya teman-teman. Terus setelah kalian pilih yang network itu, kalian di sini itu ada add the shape-nya ya teman-teman. Nah, itu kita pilih yang
kita pilih yang NAT ya teman-teman, yaitu ini masih tetap ya teman-teman. Nah terus kita oke. Nah setelah itu nah setelah itu kita start ya teman-teman. Nah jadi kalian itu bisa login ya teman-teman, seperti Ubuntu seperti ini. Terus kalian masukin passwordnya. Nah setelah kalian masukin passwordnya itu, ini kalian sudah login. Nah terus kalian itu bisa mengetikkan perintah ya teman-teman. Kita akan mengetikkan perintah IP address ya teman-teman, seperti ini. Nah kalian bisa enter. Nah di sini itu terdapat IP address-nya teman-teman, atau muncul IP address-nya. Ada 10.0.2.255 ya teman-teman. Jadi di sini kita sudah mengetahui IP address di Ubuntu server, di Ubuntu servernya ya teman-teman. Lalu kita akan seperti yang tadi ya teman-teman. Terus ini kita sudah login ya teman-teman. Nah di sini kita akan ketik IP address untuk mengetahui IP-nya itu sudah ada atau belum. Seperti ini. Terus kalian bisa enter. Janda biru, sabar sih, lagi apa? Nah di sini itu sudah muncul IP address Ubuntu server ini itu sama ya teman-teman, seperti IP server yang satunya. Nah terus kita bisa kembali ke virtual. Di itu kalian bisa pilih yang NAT network ya teman-teman. Nah kita oke. Nah kita lakukan yang sama untuk yang clone juga ya teman-teman. Itu kita ke setting, lalu ke network, dan kalian bisa pilih yang NAT network juga ya teman-teman, seperti ini. Nah setelah itu kalian bisa oke ya teman-teman. Nah setelah itu kalian bisa start kedua server ini ya teman-teman. Jadi kalian bisa start dulu yang pertama dan kalian start yang kedua ya teman-teman. Bisa login ya. Untuk namanya itu saya beri nama Ubuntu, terus kata sandi kalian bisa masukkan. Terus setelah itu ini kalian sudah login ya teman-teman, sudah login ke dalam Ubuntu-nya. Nah kemudian kalian itu bisa masukkan
Nah, setelah itu kalian bisa ketikkan IP address ya teman-teman. Nah, jadi di sini IP address-nya itu sudah tidak ada ya teman-teman. Sudah tidak ada IP address-nya. Nah, untuk mengembalikan IP address-nya kita bisa ketik sudo dh client ya teman-teman, sudo dh client and dh client -r and post tiga, terus kita enter ya teman-teman. Oh, tidak usah dikasih -r ya teman-teman. Sudo dh client and post 3 ya teman-teman. Kalian bisa enter. Nah, jadi kalian bisa ketikkan IP address ya teman-teman. Terus kan enter. Nah, di sini itu IP address-nya itu sudah kembali ya teman-teman, yaitu 10.0.2.255 ya teman-teman. Nah, kita sekarang buka Ubuntu server yang di bagian clone ya teman-teman. Nah, yang di bagian clone juga kita sama seperti tadi, kalian masukin Ubuntu, terus kalian bisa enter, kalian masukin password, terus kalian enter lagi. Setelah itu di sini kita bisa Nah, jadi di sini itu kayak apa? Sing gambarnya pantai. Loh, kok begitu sih warna biru? Warna biru apa? Gambarnya pantai, tapi nanda. Warna biru ki, lagi nih ki. Cara nanda. Oke, jawabannya kok gini? Nah, jadi ini tandanya kita sudah bisa masuk ya teman-teman ke Ubuntu servernya. Nah, lanjut kita ke materi yang berikutnya ya teman-teman. Kita ke materi yang berikutnya. Nah, kita di sini itu sudah sampai di Bright Network ya teman-teman. Nah, kita di Bright Network itu ada simulasinya teman-teman. Jadi ini itu adalah simulasi Bright Network ya teman-teman. Konsepnya itu virtual machine seolah-olah terhubung langsung ke router atau mode yang sama dengan laptop kalian. Jadi IP yang didapatkan di virtual machine akan berada dalam segmen yang sama dengan IP laptop. Jadi kita akan langsung mempraktekannya saja ya teman-teman. Di sini saya akan
power off ya teman-teman. Kita akan power off keduanya ya teman-teman. Jadi kalian bisa ke virtual box-nya. Nah, kalian di Ubuntu servernya itu kalian bisa ke setting, terus kalian bisa ke network ya teman-teman. Kemudian ini bisa kalian ganti menjadi bright network ya teman-teman. Bright adapter seperti ini teman-teman. Jadi IP address yang kita dapatkan itu ada 192.168.60.255 ya teman-teman. Itu IP address yang kita dapatkan. Nah, terus kita akan mengecilkan layarnya teman-teman. Kita kecilkan layarnya. Nah, terus kita geser ke kanan ya teman-teman layarnya ini. Jangan dipanjangin, digeser aja. Kita geser ke kanan. Ya. Nah, selanjutnya kita bisa pergi ke control panel ya teman-teman. And sharing center teman-teman. Nah, setelah itu ke change adapter setting ya teman-teman. Nah, terus kita pergi yang wifi ya teman-teman, ini. Nah, klik 2 kali. Dan di sini kita pergi ke details ya teman-teman. Ke details. Nah, di sini itu ada IP address-nya yang 192.168.60.1 ya teman-teman. Jadi ini untuk IP address-nya ya teman-teman. Ini yang 192.168.60.248. Kalau ini itu DHCP server, DNS server, sama default gateway-nya ya teman-teman. Kalau untuk IP address-nya itu yang ini. Nah, terus kita langsung ke virtual box-nya lagi. Nah, di sini kita masukin ya ping .com ya teman-teman. Terus kalian bisa enter.
Nah, di sini kita berhasil masuk ke ping Google Chrome-nya ya, teman-teman. Nah, terus kita CTRL-C untuk memberhentikannya. Nah, langsung kita masuk ke materi yang berikutnya, yaitu host only network ya, teman-teman. Jadi di host only network itu kita ada simulasinya ya, teman-teman. Nah, jadi untuk host only network ini berfungsi untuk menghubungkan virtual machine secara khusus dengan host OS melalui interface virtual box host only network ya, teman-teman. Nah, selanjutnya di mana ini namanya? Di disable Windows Firewall. Kendala firewall ini saat kita coba ngeping dari virtual machine-nya di laptop itu seringkali gagal karena dilindungi oleh Windows Default Firewall ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita pergi ke virtual box-nya. Nah, kita pergi ke virtual box-nya ya, teman-teman. Kita ini power off dulu. Nah, kalian bisa klik kanan ya, teman-teman. Nah, kalian di sini bisa klik kanan. Lalu ke setting ya, teman-teman. Nah, kita ke network. Nah, terus ini kalian bisa ganti menjadi host only adapter ya, teman-teman. Nah, untuk namanya itu kalian bisa ganti menjadi tidak usah diganti ya, teman-teman, cukup biarkan saja seperti ini. Lalu oke. Setelah itu kita akan IP-nya itu tidak muncul ya, teman-teman. Dan untuk menghilangkan IP address-nya, lalu gimana caranya sih untuk kita mengembalikan IP address-nya? Jadi kalian bisa masukkan perintah sudo terus dh client and post 3 ya, teman-teman. Terus kalian bisa DHK ini di spasi. Nah, ini seperti ini, and post 3, terus kalian bisa enter. Nah, setelah itu kalian bisa ketik IP address ya, teman-teman, dan itu IP-nya akan muncul 168.56.255 ya, teman-teman. Nah, lalu kita akan pergi ke sini, teman-teman. Nah, kalian bisa tadi masuk ke sini ya, teman-teman. Terus kalian bisa masuk ke yang network and sharing center. Terus ini kalian bisa klik ya, teman-teman. Nah, sebentar. Ini karena tidak bisa dibuka, saya akan menggunakan yang sebelumnya, teman-teman.
Nah, terus kalian ini bisa masuk yang VirtualBox Host Only Network. Sekarang klik 2 kali. Nah, setelah itu kita sudah muncul IP address-nya, yaitu 192.168.137.1 ya teman-teman. Kita ketik ping mana ini, kita ketik ping ya teman-teman, seperti ini. Terus kita masukkan IP-nya. Satu 92.168 titik 60 titik 246. Ya teman-teman, kita enter. Duh, kok tidak bisa. Bisa geser ya teman-teman. Oh ini salah, 248 teman-teman. Kita enter. Tadi Comet Prom ya teman-teman. Lalu kita bisa ketik ping ya teman-teman. Nah, kita jangan lupa masukkan IP address yang sudah kita dapat tadi. Itu 192.168.248 ya teman-teman, seperti ini. Nah, kita enter. Nah, jadi ini sudah berhasil ya teman-teman. ctrlx dulu. Nah, setelah itu kita akan cari yang namanya firewall ini, yang ini ya teman-teman. Ini mana kursor? Nah, yang ini ya teman-teman. Nah, terus kita pencet yang ini. Nah, setelah itu kita klik. Tolong mbak, kuncinya ibu ini apa? Tolong ya. Nah, lalu kita klik yang ini. Nah, terus kita ganti yang itu. Terus oke ya teman-teman.
Nah, terus kita ini close semua. Nah, setelah itu kita klik kanan nih teman-teman. Setelah klik kanan, kalian bisa pergi ke setting, kalian bisa ke network, dan attach to-nya bisa diganti ke internal network ya teman-teman. Nah, untuk nama itu kita tidak itu bisa diganti untuk namanya. Jadi tidak usah deh. Lanjut ya, apapun lanjut ya. Nah, terus kita oke. Artinya putus nih. Lanjut. Nah, setelah itu kita jalankan lagi. Jalankan lagi virtual machine-nya, terus kan buka yang clone. Terus kalian buka ke setting. Ya aja tuh benar. Jadi ini dua-duanya itu sudah menyala ya teman-teman. Jadi tidak bisa. Jadi yang clone kita matiin dulu. Yang clone kita power off. Terus kan bisa ke setting. Pokoknya keluar retek. Nah, untuk tipenya itu Langsung deploy. Cepetan di. Kurang langsung deploy. Cepetan jadi. Linux ya, untuk tipenya itu Linux ya teman-teman. Nah, terus kita ke network. Nah, terus kita ganti networknya teman-teman ke internal network, kemudian oke. Seperti ini teman-teman. Nah, kita jalankan juga teman-teman. Nah, jadi di sini itu yang server Ubuntu yang ini tuh sudah login ya teman-teman. Kenapa sih kau itu? Ya berarti kayak aja bian-bian lah karena apa ya saya kita sih gampang. Nah, kalian bisa ketik sudo nano. Terus spasi garis slice etc slice net plan ya teman-teman. Terus slice garis miring. Terus apa ini? Terus 00. Lora config ml ya teman-teman, bisa enter. Nah, setelah itu kita masukkan passwordnya teman-teman. Nah, jadi ini sudah berhasil ya teman-teman. Dan sekian materi dari saya, kurang lebihnya ya mohon maaf karena emang banyak kurangnya.